Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu Allahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, Allah akan bukan saja melanggengkan nikmat yang sudah sedang kita nikmati, tetapi bahkan Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain yang bisa jadi kita butuh, tetapi kita tidak ingat dan tidak memintanya kepada Allah, tapi Allah akan memberikannya kepada kita. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kita keberkahan semasa hidup kita di dunia, bahkan akan menyediakan untuk kita surga jika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian daripada bersyukur yang harus kita sadari adalah bahwa di saat saudara-saudara kita menderita, tertimpa musibah, bahkan bukan saja Jawa Timur, tetapi juga di tempat lain atau secara umum negara dan bangsa ini, masih saja terus sambung menyambung, tak kenal henti, diberi teguran oleh Allah, diturunkan musibah oleh Allah, agar kita menjadi sadar dan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar bahwa sekuat, sebesar, seperkasa apapun manusia, bisa dipastikan tidak akan bisa untuk menghalangi kehendak Allah, apalagi hukuman Allah, karena Allah tidak suka kepada kekufuran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah kita bersyukur pada Allah. Allah hindarkan kita dari bala dan musibah. COVID-19 pun sudah pergi dari kita, mudah-mudahan tidak lagi diturunkan untuk kita. Marilah kita senantiasa mencegah sebelum mengobati. Mencegah itu dengan ketakwaan kepada Allah, mencegah itu dengan ketaatan kepada Allah, mencegah itu dengan menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah dan syariat Allah. Dan jangan mentang-mentang mampu, pinter, pandai, jenius dan seterusnya, lalu dia lupa bahwa sesungguhnya semua itu pada hakikatnya adalah kembali merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah ringkas saya kali ini
saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang penting, yang mudah-mudahan bisa menjadikan peringatan kepada kita, penyegaran kepada kita, pelurusan kepada kita, dan semakin yakin bahwa Islam yang benar. Dengan Islam kita hidup, dengan Islam kita tinggalkan dunia ini, dengan Islam kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan Islam pula Allah masukkan kita ke dalam surganya insyaallah ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, judul khutbah saya kali ini adalah berjudul Islam, Salam, dan Darussalam. Islam itu adalah agama yang Allah pilihkan untuk kita umat manusia, dan Islam yang sekarang sedang kita anut ini, bahkan insya Allah sampai mati ini, adalah Islam yang sudah lengkap, yang telah melalui perjalanan sekian lama dan sekian jauh, dari mulai Nabi Nuh sampai dengan Nabi Ibrahim, sampai dengan Nabi Isa, dan sampai dengan berujung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua adalah muslimun, semua menyerukan kepada Islam, dan Islam yang sedang kita yakini pun adalah Islam yang mereka ajarkan dan mereka wariskan dan Rasulullah contohkan kepada kita sekalian. Jangan sampai ada di antara kita yang minder, tidak percaya diri, tidak yakin bahwa Islam adalah ajaran yang benar, bahwa Islam lah yang akan menghantarkan dia kepada Darussalam. Islam inilah yang menyebabkan hidup kita barokah. Islam inilah yang menyebabkan akan terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islamlah yang membuat kita berkumpul di dunia, dan mudah-mudahan Islam pula lah yang akan menyebabkan kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kita untuk supaya kita selamat, bukan mengajarkan kita menjadi sesat apalagi celaka. Sama sekali tidak. Islam itu adalah jalan yang lurus, dan selain Islam tidak lurus. Islam itu yang mengajarkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan tauhid kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Karena itu, maka kalau kita sudah tahu bahwa Islam adalah ajaran yang menghantarkan kita kepada selamat, maka sesungguhnya wajar kalau orang muslim diajarkan supaya satu sama lain saling mendoakan agar selamat. Satu di antara kita hendaknya mengucapkan salam kepada saudara kita saat kita bertemu dimanapun, kapanpun. Kata Rasul, ala man arafta wa man la ta'rif. Kamu kenal dia atau kamu tidak kenal dia, kalau dia adalah satu akidah, satu agama, satu pendirian bersama kita, tidak perlu bertanya dari majlis taklim mana kamu, ataupun dari daerah mana kamu, dan seterusnya. Selama dia muslim, nampak keislaman darinya, ucapkan salam. Karena sesungguhnya salam ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ala adulluka ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tidak kalian aku tunjukkan kepada suatu perkara, apabila kalian kerjakan, satu sama lain di antara kalian akan saling mencinta. Saling mencinta. Apa itu? Kata Rasul, afshu as-salama bainakum. Tebar salam di antara kalian.
Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu tentang harga daripada salam, dia tidak akan meninggalkannya, karena ternyata salam itu adalah selamat, dan selamat itu kita butuhkan. Selamat itu kita butuhkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, Islam adalah ajaran yang satu sama lain mengajarkan agar semua pengikut Muhammad menjadi orang-orang yang selamat. Karena itu, maka jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyeru manusia agar mereka menuju dar as-salam. Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru, mengajak, memanggil kalian wahai manusia, wahai umat Islam, agar kalian masuk ke dalam negeri yang penuh dengan keselamatan. Dia adalah Darussalam, dan dia adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Darussalam adalah terminal akhir daripada setiap kita, dan karena itu setiap kita tentu ingin agar kita ditempatkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam Darussalam. Di dalam surga itu kita akan diucapkan selamat, bahkan oleh bukan sekedar manusia, tetapi oleh malaikat. Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kalau kita nanti insyaallah ta'ala berkumpul di dalam surga, malaikat akan mengucapkan selamat atas kalian wahai ahlul jannah, termasuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Penjaga pintu surga, ketika kita akan masuk ke dalam surga, mereka menyambut dengan salamun alaikum, selamat atas kalian. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa salam ini bukan hanya urusan kecil, tetapi juga adalah urusan besar. Awal hidup, bahkan akhir hidup, bahkan setelah kita hidup, kita akan tetap berada di dalam salam. Dan karena itu, para malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang yang saleh, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Diucapkan oleh malaikat, selamat, karena kita adalah berhak menyandang husnul khatimah, dan kita adalah berhak untuk menyandang selamat itu, dan bahkan kita diucapkan selamat karena kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita ingat bahwa salam itu adalah kita mendoakan selamat. Selamat itu agar dia tidak celaka. Tidak celaka itu karena dia berpegang teguh dengan hidayah Allah, dengan pedoman Allah, dengan al-Islam, bukan dengan selain Islam. Selain Islam itu tidak ada yang bisa menjamin selamat. Yang dijamin akan selamat itu jika kita berislam. Jika kita menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, jika kita patuhi Rasulullah, jika kita taati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berhak untuk mendapatkan salam dan selamat. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu dokumen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru orang yang belum Islam, orang yang diharapkan bisa masuk Islam, orang yang diharapkan untuk selamat, suatu hari dia adalah tentu seorang raja dan penguasa, Heraklius, dikirim surat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihantarkan
Dalam surat itu dikatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih. Surat ini berasal dari Muhammad, yang Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lalu setelah itu kata beliau, ila Herakl Azimir Rum. Surat ini ditujukan kepada Heraklius, pembesar Romawi. Lalu kata beliau, salamun ala manit taba'al huda. Selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk. Lalu kata beliau, fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Wahai Heraklius, aku mengajakmu, aku memanggilmu, aku menyuruhmu, aku mendakwahimu agar kamu masuk ke dalam al-Islam. Yaitu kata beliau, kalau kamu muslim, kamu akan selamat. Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, niscaya kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan beri pahala bagimu 2 kali lipat. Tetapi ingat kata Rasul, fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyyin. Tapi kalau kamu menolak, kamu berpaling dari ajakanku, kamu tidak masuk ke dalam Islam, kamu tidak mengikuti ajaranku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu berhak untuk mendapatkan dosa. Dosanya Arisiyin. Arisiyin itulah di dalam syarahnya, kata Imam Nawawi, adalah antara lain kelompok dari orang-orang Nasrani yang menyimpang daripada ajaran yang benar. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kita sekarang biasanya berada di akhir tahun miladiyah, bukan tahun hijriyah. Sayangnya umat Islam justru lebih ingat tahun miladiyah, bukan tahun hijriyah. Harusnya umat Islam mengabaikan, harusnya umat Islam itu lupa. Karena apa? Yang kita ingat itu pantasnya, layaknya adalah hijriyah. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam mim Makkah ilal Madinah. Kenapa yang diingat justru milad al-Masih, kelahiran Isa? Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi inilah bagian daripada yang harus kita pikirkan. PR kita, kenapa umat Islam kok mengingatkan kelahiran daripada apa yang diyakini oleh agama lain? Seharusnya umat Islam mengingat tentang apa yang seharusnya diingat sebagai umat Islam. Tetapi jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya ingatkan adalah karena Islam, salam dan Darussalam itu adalah diajarkan oleh Allah. Yang dimaksud adalah Islam. Salam itu adalah sesama umat Islam, dan bukan mengucapkan selamat bagi orang yang bukan muslim. Maka seharusnya kita tetap pada pendirian seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ajarkan kepada kita sekalian. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kemudian ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau umat Islam paham tentang arti daripada toleransi, yang dimaksud dengan toleransi itu adalah tidak mengganggu, tidak menghalangi, tidak menyakiti, tidak memerangi, tidak menghalangi, tetapi juga tidak membenarkan ajaran yang tidak diyakini oleh kita. Kalau kemudian mengatakan selamat sama dengan tidak celaka, padahal dalam keyakinan kita orang yang tidak muslim itu celaka. Bagaimana tidak celaka? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita bahwa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang yang mereka itu kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang musyrikin, mereka itu adalah akan masuk ke dalam jahannam, mereka kekal di dalamnya. Itu artinya celaka, itu artinya adalah sesat. Bagaimana kemudian kita mengatakan selamat? Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
jangan seperti orang yang tidak tahu. Jangan mengikuti pendirian yang salah. Jangan mengikuti suatu ajaran yang memang bukan merupakan ajaran kita. Karena lakum dinukum waliyadin, ya kita berarti nafsi masing-masing. Tidak ada ucapan salam. Seorang muslim mengucapkan selamat kepada orang yang bukan muslim, itu adalah bagian daripada kekeliruan, bagian daripada kebodohan, bagian daripada kesalahan. Sedangkan Islam itu mengajarkan afsyus salama bainakum, tebar salam di antara kalian umat Islam. Oleh karena itu jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menyegarkan ingatan kita bahwa yakinlah, banggalah dengan Islam, percaya dirilah dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan untuk kita, dan jangan sampai kita mengikuti ataupun meniru sesuatu yang bukan berasal dari tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangga dengan Islam, dengan akidah yang ada merekat, tertanam dalam hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, kalau ada orang-orang yang mereka itu diajak kepada kebenaran, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, kemudian tetap saja untuk tidak mau atau menolak atau membantah atau membangkang atau bahkan mungkin melawan atau bahkan mungkin mengancam, perintah Allah kepada kita justru kata Allah, ishadu bi anna muslimun, persaksikan oleh kalian bahwa kami adalah muslimun. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu inilah pendirian dan sikap seorang muslim semestinya, bahwa di saat dia mungkin saja tidak disetujui, tidak disepakati atau tidak sama, maka tetap kita harus tampakkan kebanggaan Islam itu, persaksikan oleh kalian bahwa kami muslim. Dan dengan muslim itu adalah wajar kalau kita berbeda, tetapi walaupun berbeda bukan berarti diidentikan selalu dengan ancaman. Islam lah yang memelopori kedamaian, karena sesungguhnya bagian daripada Islam itu adalah menjaga kedamaian, keselamatan, ketentraman, bahkan keselamatan di dunia dan di hari akhir. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jagalah pendirian kita, luruskan niat kita, tegarkan akidah kita, ajak, beritahu, sadarkan, luruskan keluarga kita, anak cucu kita, bahwa yang benar adalah Islam. Dan karena yang benar adalah Islam, jangan mengucapkan selamat kepada sesuatu yang menurut kita tidak benar. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ajaran yang tidak benar adalah krisis akidah, pendidikan yang buruk. Dan itu adalah merupakan kegoncangan, kelemahan iman, kelemahan ilmu yang dimiliki oleh orang itu. Dan karena itu marilah kita tingkatkan keimanan kita, keilmuan kita. Yang dimaksud dengan toleransi bukan membenarkan, tetapi teguh pendirian terhadap apa yang kita yakini dan melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah dan oleh Rasulullah terkait dengan tata cara yang benar. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, bermanfaat untuk kita dan untuk saudara-saudara kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'ina ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في وطننا وفي غير وطننا من المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.